Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan melanjutkan lagi materi After Effects yang kita sudah pelajari kemarin. Check this out. Di episode kemarin kita sudah mempelajari yang namanya preference dan pengaturan di menu bar ya. Kalau di episode ini kita akan melanjutkan lagi materinya ke toolbar, oke? Dan mungkin ada beberapa penjelasan tambahan yang bisa gua kasih kepada kalian. Dan di episode ini gue akan membagi materi After Effects ke beberapa bagian ya, supaya kalian lebih mudah mencernanya satu persatu. Oke, langsung aja kita masuk ke After Effects. Oke, karena kali ini kita membahas toolbar ya, maka di sini gue juga akan membahas tools-tools apa aja sih yang standar digunakan di After Effects ya, dan tools-tools yang sering digunakan tentunya. Oke, nah BTW di sini untuk file latihannya ini menggunakan birds.png ya. Ini tinggal download aja di Google gitu ya. Ini bird.png. Yang gue pakai yang gambar ini. Oke, kalian tinggal download sendiri aja. Nah, ketika kita memasukkan gambar kita ke komposisi seperti ini ya, maka ya kalau tidak sesuai ukurannya ya, maka lebih gitu loh. Nah, untuk meresizenya sesuai proporsi ya, kita tinggal shift aja. Oke. Kita fit lagi. Oke, gue akan bahas dulu dari selection tool ya di sini. Nah, semua yang diselect menggunakan selection tool ya, ketika mouse-nya hover ke atas sebuah objek, maka akan muncul kotak seperti ini ya. Nah, semua yang berbentuk kotak seperti ini itu artinya terpilih oleh selection tool ya. Secara otomatis dia akan terpilih. Kalau misalkan kita punya dua benda ya, dua bird di sini ya. Ini kan dia sebenarnya numpuk gitu loh. Nah, seperti di Adobe Photoshop ketika kita mengaktifkan fitur auto select, maka dia akan memilih ya langsung aja gitu loh, tidak sesuai layar yang kita klik ya, bahkan ini tidak ada layar yang kita klik gitu. Semua yang muncul kotaknya itu akan terpilih ya, walaupun kita kliknya di gambar ini. Nah, yang terpilih sebelah kiri. Oke, gampang. Nah, kemudian di sebelah sini ada hand tool untuk menggeser layar ya. Menggeser layar ini fungsinya untuk memindahkan center. Oke, kalau misalkan di fit ya, centernya kan di sini nih, tengah ini. Oke, kalau kita geser layarnya, kita zoom, maka dia akan pindah gesernya ke sini. Oke. Karena zoom menggunakan scroll itu hanya zoom in zoom out di center layar. Oke. Nah, di sebelah ini ada zoom tool juga ya. Ini digunakan untuk melakukan zoom di bagian-bagian yang kita inginkan, di bagian tertentu. Kemudian di sini ada rotate ya, tentu saja untuk berputar ya, untuk memutar objek, rotate tool. Oke. Kemudian di sebelahnya ada kamera tool ya. Kamera tool ini untuk mengontrol kamera BTW ya. Ini tentu saja ini belum bisa dipakai karena kita belum membuat kamera. Kemudian di sini ada rectangle tool. Rectangle tool itu fungsinya adalah shape tool ya. Nah, seperti di Photoshop ya, di After Effects pun juga ada yang gambar segitiga ini ya. Kalau misalkan kita klik tahan semua tools yang ada segitiganya, maka dia akan muncul drop menu untuk melihat detailnya gitu loh. Karena di sini kan shape tool ya. Jadi dia nggak cuma rectangular tool ya, ada rounded rectangular, ellipse, polygon, star, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan rectangle tool ya, ketika tidak ada layer yang kita pilih, maka dia berfungsi untuk membuat shape. Oke? Tidak ada layer dipilih, kita membuat shape. Oke? Stroke-nya kita bisa atur dan fill-nya juga kita bisa atur di bagian ini. Oke? Gampang, easy. Kalau misalkan ada objek yang kita pilih dengan menggunakan shape tool, maka dia akan berfungsi sebagai create mask ya, dia akan membuat masking. Nah, untuk menggerakkan masknya kita tinggal menggunakan selection tool atau ketik aja V, maka kita bisa akan menggerakkan masknya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita ingin resize masknya, ini tinggal klik dua kali aja, klik-klik ya. Maka kita akan bisa geser ya, gampang. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada yang namanya pen tool ya. Pen tool ya sama sih fungsinya untuk membuat mask ya. Tapi ketika tidak ada objek yang diselect, tentu saja dia berfungsi sebagai membuat path ya. Klik-klik jadi path ya. Maka akan muncul shape layer. Oke? Gampang ya. Kemudian di sebelah pen tool ini ada text tool ya, karena dia ada segitiganya juga. Kalau kita klik tahan, maka ada horizontal dan vertical type tool ya, sama seperti di Adobe Premiere. Jadi kalau misalkan horizontal, maka kita akan mengetik ke horizon. Oke. Kalau kita menggunakan vertikal, maka dia akan ngetik secara vertikal kayak gitu. Gampang ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu juga ada tools yang sama dengan di Photoshop ya, ada brush tool.
Oke, ada clone stamp dan eraser. Nah, karena itu fungsinya sama aja kayak Photoshop ya. Jadi gua akan jelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada namanya Roto Brush Tool ya. Roto Brush itu lebih mirip sama selection toolnya yang di Photoshop ya. Cuman ini bekerja di video bukan di gambar. Oke. Nah, sama dengan selection tool ya, Magic Wand dan lain sebagainya. Ketika kalian menggunakan Photoshop ya, semakin baru Photoshop tersebut ya, software Adobe sih rata-rata kayak gitu ya. Semakin baru, maka tools tersebut semakin canggih ya, dan pemilihannya itu juga lebih akurat dan lebih otomatis gitu, lebih canggih gitu lah. Pokoknya intinya lebih gampang lah. Makanya gue sangat sarankan ketika kalian ingin menggunakan Roto Brush ya, paling tidak Adobe yang kalian gunakan itu di Adobe CC 2017 ya. Lebih baru lebih baik karena itu lebih canggih dan lebih memudahkan yang jelas ya. Di sebelah kanan ini ada yang namanya Puppet Pin Tool, Puppet Position Pin Tool lah. Susah banget ya namanya ya. Kalau di After Effects ini biasanya kita sebut dengan puppet tool ya. Karena fungsinya untuk puppeteer. Puppeteer itu apa ya? Puppeteering. Jadi si pen tool atau puppet tool ini digunakan untuk puppeting ya. Misalkan kita ada gambar T-pose seperti ini ya. Kita ingin menjadikan dia animasi misalkan gitu ya. Kita tinggal melakukan pin di bagian sendi-sendinya kayak gitu. Misalkan ini contoh doang ya. Contoh doang. Misalkan gue bikin 2 aja sih. Walaupun 2 itu gak sip sih ya. Ini contoh doang ya. Nah, ini gue bikin 2 sendi ya, depan belakang, oke? Nah, secara default ya, ketika kita sudah membuat sendi di sini, maka dia akan membuat bagian efek sini ada efek puppet tool ya. Dan dia akan membuat keyframe untuk pinnya ini secara otomatis ya. Kita bisa lihat di ini ya, di mesh. Kemudian di the form, oke? Ini ada pin 1 dan pin 2 ya. Kalau misalkan gue bikin pin 3 juga nggak ada masalah sih. Misalkan gue bikin pin 3 deh ya. Ini misalkan siku gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan gue gerakin, BTW untuk melihat keyframe yang sudah ada, kita tinggal klik U ya. Ini kan ada position dan position dari pin 1, 2, 3, oke? Misalkan 1 detik ya. Ini gue gerakin 1 detik. Oke, ini gue gerakin aja. Dari sini ke sini gitu. Kemudian ke sini deh tangannya kayak gitu ya. Ya ini karena cuman 1, 2, 3 ini jadi yang lain ikutan ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat itu dia bergerak. Oke. Nah, inilah fungsinya dari puppet tool ya. Fungsinya tuh untuk puppeteering ya. Jadi puppet tool itu tidak harus dengan objek yang berbentuk T-pose seperti ini, nggak harus ya. Apa aja bisa gitu loh. Karena yang namanya proses kreatif itu kan yang membatasi itu hanya kreativitas masing-masing gitu loh. Dengan tools yang ada kita tinggal pelajari fungsinya ya. Dan kita nanti tinggal kreasikan aja gitu sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini paruhnya gitu. Shoot. Terus kepalanya bergerak di bagian ini, di detik ini kepalanya belakang lagi dikit. Nah, kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Maka dia akan bergerak seperti itu. Oke. Supaya lebih halus ya, sama seperti di Premiere ya, kita menggunakan keyframe assistant, kita ease in semua misalkan, atau di ease juga nggak ada masalah. Nah, untuk menghapusnya tinggal di bagian puppet ini kita delete, gampang ya. Dan tentu saja penggunaan puppet tool itu juga sangat membantu sekali ketika kita membuat yang namanya motion graphic. Kemudian di bagian kanan ini ya, di panel kanan ini ada yang namanya info ya. Info di bagian sini ada XY, tempat mouse kita berada ya, lokasinya, koordinatnya. Kemudian di sini ada RGB alpha, oke. Kalau misalkan kalian lihat di sini sebenarnya burung ini tidak semuanya dia terblok ya, karena di sini nih ada alfanya sebenarnya. Kalau kalian lihat di nilai alfanya ya, ini sebenarnya agak transparan di sini kalau bisa kalian lihat ya. Nilai alfanya ya. Karena ketika kalian ingin mengcopy suatu warna ya, misalkan diingat-ingat gitu ya, RGB value-nya tinggal tunjuk aja gitu loh. Misalkan kayak gitu kan, 175, 22, 236. Oke, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga ya, di bagian kanan ini ada yang namanya align ya. Kalau misalkan efek and preset ini ya kurang lebih sama lah sama Premiere Pro ya. Jadi di sini kayaknya nggak perlu gue jelasin ya. Kemudian di align ya, align ini fungsinya sama seperti alignment-nya Photoshop ya. Ketika kita ingin membuat objek ini di tengah ya, kita tinggal klik aja ini align horizontal, oke. Maka dia akan ditaruh di tengah secara horizontal. Kemudian di sini ada align vertical, maka dia akan ke tengah secara vertikal ya. Tinggal klik 2 ini,
maka dia akan posisinya tengah banget di dalam frame kita. Ketengahan itu apa sih? Patokannya apa sih? Nah, sama seperti di Premiere ya. Rata-rata software Adobe gitu sih ya. Kalau misalkan kita geser pun dia punya anchor point ya. Dia akan melakukan center dengan menggunakan ukuran dari frame gambar ini ya. Ukuran framenya yang dihitung, bukan dari anchor point. Seperti kalian lihat nih, anchor point-nya kan di sebelah kanan banget ini ya. Tapi tetap burungnya di tengah. Oke, ini gua reset. Dan gue balikin lagi ke tengah. Pup, beres deh ya. Dan ini sangat berguna banget ketika kalian ingin membuat motion graphic yang sangat simetris ya. Tentu saja hasilnya akan lebih rapi ketika kalian menggunakan alignment. Oke, selanjutnya di bawah ini ada tracker ya. Tracker di sini kalian disediakan untuk track kamera dan track motion ya. Jadi nanti kalian akan diberikan data-data untuk melakukan tracking ya. Tentu saja ini hanya nyala ketika kalian menggunakan file video ya. Karena di sini PNG ya, gambar, jadi di sini tidak aktif ya. BTW untuk tracking kamera nanti akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Belum waktunya, ini basic banget soalnya. Oke, kemudian di bawah sini ada content aware fill ya. Content aware fill ini sama dengan Photoshop ya. Ketika kita ingin menghilangkan suatu objek dan diisi dari sebelah-sebelahnya ya, dari surrounding itu apa ya, dari area sekitarnya ya, supaya objek yang kita inginkan tuh hilang ya, itu namanya content aware ya. Jadi fungsinya sama dengan Photoshop ya, cuman ini bekerja di video. Kemudian di bawahnya ini ada brush and paint ya, kalian bisa gunakan untuk menggambar ya. Tentu saja ketika kalian membuat efek scribble ini nanti kalian akan gunakan. Nah, BTW ya, secara default kalian hanya akan melihat tab ini saja di bagian kanan ya. Tentu saja ketika kalian melakukan sesuatu, misalkan ingin membuat karakter ya, membuat teks ya. Ini gue balikin dulu ke horizon, teks kayak gitu ya. Maka di sini kalian akan melihat tab karakter muncul ya, karakter dan paragraf ya. Kalau tadi kan nggak ada nih ya. Tapi ketika kalian membuat ini, maka dia akan muncul opsinya. Oke, membuat teks. Jadi kalau misalkan kalian tidak melihatnya, ya tinggal bikin aja kayak gitu. Dan bagian panel ini kalian bisa atur urutannya sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalau biasanya gue taruh paragraf di bawah alignment ya. Dan karakter ini di atas paragraf. Jadi supaya gampang ya, kalau misalkan gue mengerjakan tipografi nantinya. Oke, sekian dulu materi kali ini ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah. See you next time, semoga bermanfaat dan terus berkarya.